Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai manajemen stres dalam organisasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulastri sebagai pemateri pertama dan saya Winda Parmudita sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen stres. Stres adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami ketika seseorang menganggap bahwa tuntutan-tuntutan melebihi sumber daya sosial dan personal yang mampu dikerahkan seseorang. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, dampak stres terhadap organisasi. Yang pertama, dampak positif. 1. Memiliki motivasi kerja yang tinggi. Stres kerja yang dialami karyawan menjadi motivator, penggerak, dan pemicu kinerja di masa selanjutnya. Kedua, rangsangan untuk bekerja keras dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan memiliki tujuan karir yang lebih panjang. Ketiga, memiliki kebutuhan berprestasi yang lebih kuat sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan, bukan sebagai tekanan. Adapun dampak negatif, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh stres kerja dapat berupa menurunnya produktivitas karyawan yang selanjutnya bisa berdampak pada kurang efektifnya organisasi, masalah kepuasan kerja karyawan, dan meningkatnya ketidakhadiran. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyebab stres dalam organisasi. Stresor merupakan penyebab stres. Terdapat banyak stres dalam organisasi dan aktivitas hidup lainnya. Adapun stresor yang berhubungan dengan pekerjaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan fisik. Beberapa stresor ditemukan dalam lingkungan fisik, pekerjaan seperti terlalu bising, kurang baiknya penerangan, ataupun resiko keamanan. Stresor yang bersifat fisik juga kelihatan pada setting kantor, termasuk rancangan ruang kantor yang buruk, ketiadaan privasi, lampu penerangan yang efektif, dan kualitas udara yang buruk. Kemudian stres kerja karena peran atau tugas. Stresor karena peran atau tugas termasuk kondisi di mana para pegawai mengalami kesulitan dalam memahami apa yang menjadi tugasnya. Stresor ini memiliki 4 penyebab utama, yaitu konflik peran, peran mendua, beban kerja, dan karakteristik tugas. Kemudian penyebab stres antar pribadi, di mana stres ini akan bertambah ketika karyawan dibagi dalam divisi dalam suatu departemen yang dikompetisikan untuk memenangkan target sebagai divisi terbaik reward yang menggiurkan. Kemudian yang keempat, organisasi. Itu banyak sekali ragam penyebab stres yang bersumber dari organisasi, seperti pengurangan jumlah pegawai merupakan salah satu penyebab stres yang tidak hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, namun juga untuk mereka yang masih tinggal. Secara khusus, mereka yang masih tinggal mengawali peningkatan beban kerja, peningkatan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian selanjutnya, cara mengelola stres dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran adalah meningkatkan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan. Kemudian, sistem penilaian dan ganjaran yang efektif. Sistem penilaian prestasi dan ganjaran yang efektif perlu diberikan oleh manajer kepada karyawan. Situasi semacam ini dapat mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran. Selanjutnya, yang keempat, memperkaya tugas. Setiap manajer perlu memberikan dan memperkaya tugas kepada karyawan agar mereka dapat lebih bertanggung jawab dan lebih mempunyai makna mengenai tugas yang diberikan. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi. Untuk mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran, pengelola perlu meningkatkan partisipasi terhadap proses pengambilan keputusan sehingga setiap karyawan yang ada
yang ada dalam organisasi mempunyai tanggung jawab bagi peningkatan prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan. Mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mengelola stres dalam organisasi. Pengembangan keterampilan dapat diperoleh melalui latihan-latihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi atau pengembangan kepribadian yang dapat mendukung usaha pengembangan pekerjaan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.